Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan, dan mari kita menyembah Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita satu hati dalam doa untuk kita mulai pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu Tuhan, atas kebesaran-Mu Tuhan, perbuatan ajaib-Mu Tuhan, yang membuat kami Tuhan menangis bahagia Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, kami memberikan hati kami, mata kami, seluruh tubuh kami untuk kami muliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, tilik setiap hati kami. Kami banyak kekurangan, banyak kelemahan Tuhan, tapi hanya Tuhan yang memperkenankan kami untuk datang kepada Tuhan Yesus. Berkati kami Bapa, ibadah pada pagi hari ini. Apabila ada hal-hal atau kuasa-kuasa yang mengganggu, saat ini kami bersatu hati, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, mukjizat kuasa-Mu, urapan-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Kami ingin muliakan nama-Mu, kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan, sebab Tuhan Yesus baik untuk kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami peraskan doa kami dan kami akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita menghargai hadirat Tuhan, dan mari kita angkat satu pujian. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Katakan Raja, Raja
Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara tetap bagi berdiri. Ada sukacita. Percaya Tuhan Yesus baik. Amin. Lambaikan tangan buat Tuhan Yesus. Dan mari kita angkat satu pujian. Tuhan Yesus Raja Maha Besar. Haleluya.
sukacita lagi, lebih dahsyat lagi. Kita kepalkan tangan dan kita sama-sama. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiran-Nya datanglah, mari bersyukur kepada-Nya dengan bersuka. Dia batu keselamatan. Amin Tuhan. Lagi, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Amin Tuhan. Mari datang menyembah-Nya. Yang mencipta dunia ini, Yang membentuk gunung-gunung. Kehadiran-Nya datanglah, mari bersyukur kepada-Nya. Menyembah, bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Amin Tuhan. Kita tetap semangat ya. Kita tetap bangkit serukan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan. Kita sama-sama. Hancurkan iblis. Kita buah iblis kemenangan. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis sebentar, kalahkan tipu daya dengan satu nama, satu hati, lebih sukacita. Nama, lambaikan tangan buat Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan malu-malu, sebab Tuhan memberkati. Kita pakai malu-malu. Haleluya. Katakan nama Yesus. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Boleh Bapak Ibu Saudara saja. Nama, tangan di atas. Haleluya. Nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sukacitamu Yesus. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas. Lebih serentak lagi. Nama Yesus di atas segalanya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tetap duduk. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, dan kita akan memberikan persembahan yang pertama. Dan mari kita nyanyikan lagu Ku Dayung-Dayung Perahuku. Ku dayung-dayung, dayung-dayung perahuku menuju melewati air ribu dan gelombang yang besar, tapi perahuku tak pernah oleh. Karena ku dan Yesus masuk ke dalam perahu, hingga selamat diberi segala. Puji Tuhan. Ku dayung-dayung, ku dayung-dayung, dayung-dayung
saudara, kita akan mendengarkan sabda Allah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, dan mari kita akan satu pujian. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami telah memuji dan memuliakan Tuhan. Kami yakin Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih, kami menghargakan, kami menghormati kehadiran-Mu saat hari ini ya Bapa, melalui kebenaran firman Allah. Urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, menyucikan hati pikiran kami, menyucikan ruangan ini, sekitar ruangan ini, tidak ada satupun yang mengganggu dan mengacaukan ibadah kami. Kami boleh konsentrasi dan fokus akan kehadiran-Mu melalui firman Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami mau terima firman-Mu dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Semua baik, semua sehat. Itu semua karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan,
pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita, sehingga memungkinkan kita pada saat pagi hari ini untuk kembali beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita selalu mensyukuri atas pertolongan, penyertaan, perlindungan Tuhan, sehingga sampai hari ini dalam keadaan baik dan sehat-sehat. Puji Tuhan, tiba saat kita bersama-sama akan menikmati kehadiran Tuhan, penyataan Tuhan, isi hati Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan yang terbaik bagi kita semua, yaitu melalui kebenaran firman Allah yang terambil dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10, ayat yang populer atau terkenal, tapi mari kita sama-sama belajar, yaitu firman Allah. Firman Allah kami beri tema penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidup. Namanya perjalanan hidup, saudara, tidak luput namanya problem, masalah. Dunia ini penuh masalah. Dunia ini penuh dengan tantangan. Ya, saat hari ini penuh dengan goncangan yang terjadi melalui bencana alam, tentu menggoncangkan kehidupan manusia. Tetapi saudara, Tuhan kita yang luar biasa. Apapun yang terjadi dalam dunia ini, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan menyertai kita. Tuhan melindungi kita. Tuhan memampukan kita dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan tantangan dan kesulitan ini. Sebab mari kita lihat firman Allah, kita baca bersama-sama Yesaya pasal 41 ayat 10. 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepadaku. Haleluya. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, ya, tidak ada seorang pun ya yang sempurna di dunia ini. Ya, tidak ada seorang pun ya di dunia ini yang sempurna. Ya, Allah telah menyatakan firman-Nya pada kita semua, dan Allah juga dalam penyataan ini Allah memahami soal ini. Kehidupan manusia itu, saudara, jadi Allah juga memahami kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya kalau Allah memahami dalam hidup kita semua, seluruh isi Alkitab, Allah berfirman mendorong kita untuk apa, saudara? Ya, untuk kita tidak takut, untuk melawan rasa takut. Dalam Alkitab diawali dengan kitab Kejadian, diakhiri dengan kitab Wahyu. Allah mengingatkan kita semua, Allah mengingatkan umatnya, anak-anaknya, saudara, pengikut-pengikutnya, supaya jangan takut. Saudara, mengapa takut atau ditakut-takuti? Kalau manusia sudah takut, manusia itu kehilangan tenaga. Orang yang takut, saudara, ya lemes, tidak ada tenaga. Bahkan orang yang takut sampai terkencing-kencing, saking takutnya.
Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus. Takut apa tuh? Takut yaitu masa depan. Apa yang terjadi? Saudara mungkin sudah lihat namanya Mbak Yu. Siapa yang pernah lihat, ikuti Mbak Yu. Saya share saudara itu supaya untuk yaitu memberikan kita semua motivasi untuk mengerti. Siapa yang pernah ikuti Mbak Yu di grup? Siapa Mbak Yu itu? Peramal. Gilbert Lumendong dia sebut Mbak Yu. Peramal, paranormal. Peramal pertama kan kejadian seolah oh ya bener ini. Peramal yang kedua apa yang terjadi? Ya apa yang dia katakan? Apa yang terjadi pada dalam Indonesia ini? Ditentang habis-habisan, ditantang oleh hambanya. Mana yang benar? Tuhan Yesus atau peramal? Dan kalau saudara ikuti, ya, kalau saudara tidak punya iman yang kuat, membuat saudara takut sebab akan terjadi penjarahan, kerusuhan. Bahkan pimpinan tertinggi katanya mau diganti. Itu ramalan. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, ramalan dibuat oleh manusia. Ada yang cocok, ada yang tidak. Yang cocok itu hanya kebetulan. Tetapi kalau firman Allah, firman ia adalah suatu nubuatan datangnya dari Tuhan, pasti digenapi. Amin saudara. Pasti digenapi. Saudara, takut masa depan. Orang tua takut yaitu terhadap anak-anak yang pemuda, anak-anak yang masa muda, punya anak pemuda-pemudi. Apa yang ditakuti? Takut dalam pergaulan. Pergaulan yang buruk, pergaulan yang jahat, sehingga takut anak-anaknya terseret dalam pergaulan yang tidak senonoh. Memang benar banyak anak-anak muda yang terseret dalam pergaulan yang jahat, yang tidak senonoh, saudara. Orang tua takut, saudara. Takut juga kehilangan pekerjaan, takut di PHK, dan masih banyak lagi saudara. Ya, takut yaitu dengan situasi yang terjadi hari-hari ini terus berurutan. Dari tanah longsor, gempa bumi, banjir. Semua akan berdampak kepada yaitu ekonomi, kepada pekerjaan dan seterusnya saudara. Ya, terjadi apa yang tertakut, apa yang terjadi dalam lingkungan situasi yang terjadi hari-hari ini. Bahkan saudaraku kasih, pandemi semakin hari semakin meningkat. Kota Mojokerto sudah dibuat PPKM, ya sekarang PPKM, pembatasan. Ya, dibatasi sampai jam 8, ya, dari pusat jam 7, tapi dia lihat nah saudara kasih dalam Yesus Kristus, ya, dan kita lihat terjadi seperti itu. Demikian pula saudara kasih teman-teman sejawat dengan kami, hamba-hamba Tuhan, ya, tidak tahu itu kena corona atau sakit bagaimana, saudara, satu persatu itu bisa membuat takut saudara. Aku kasih dalam Yesus Kristus. Dan sekarang apa yang melanda dunia ini dan negeri kita ini. Tetapi saudara kasih, firman Allah pada saat ini datang kepada kita. Datang kepada kita saudara kasih, yaitu jangan takut. Kita kadangkala yaitu ada roh rasa takut, ada takut saudara, ada ketakutan dalam hidup ini. Nah, untuk mengatasinya
kita perlu percaya kepada Yesus dan mengasihi Allah sepenuhnya, saudara. Jadi kita perlu percaya, berharap, berserah kepada Tuhan dan mengasihi Allah sepenuhnya. Sebab firman Tuhan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. Ketakutan membawa hukuman. Orang yang takut kasihnya tidak sempurna. Makanya untuk mengatasi rasa takut ini, kita mau percaya, berharap, berserah sepenuh kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu untuk mengatasinya, saudara. Dengan kasih dalam Yesus Kristus, ya. Ayat tadi mengatakan jangan takut. Diawali dengan jangan takut. Tuhan sendiri yang mengatakan itu melalui Nabi Yesaya. Bukan hanya untuk zaman Nabi saya, tapi firman Allah itu untuk saya dan saudara yang hadir hari ini. Kalau Tuhan sudah mengatakan seperti itu, berarti ada jaminan penuh dalam hidup kita. Tuhan menjamin hidup kita yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, ada jaminan yang luar biasa. Ya, saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat coba satu ayat di dalam Mazmur pasal 56 ayat yang ke-11. Mazmur 56 ayat yang 11. Mazmur 56 ayat yang ke-11. Mazmur 56 ayat yang ke-11. Mazmur pasal 56 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Di sini Daud sendiri mengatakan hal ini. Saudaraku kasih, dan pada waktu Daud menghadapi kesulitan dan kesukaran, pada waktu Daud yaitu dia ditangkap oleh orang Filistin, dia ada di Gat, ditangkap oleh musuh, dia ada di tangan musuh, dikuasai oleh musuh. Tetapi Daud katakan, ya, dalam ayat tadi, kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Allah firman-Nya kupuji. Maksudnya apa? Dia percaya akan firman Tuhan, apa difirmankan Tuhan itu pasti digenapi. Kepada Allah aku percaya, kepada Allah aku mengasihi, dan aku tidak takut manusia tidak akan berbuat apa-apa. Itu janji Tuhan. Itu bukan hanya kepada Daud, tapi kepada kita semua. Dakun kasih, kita tidak takut kepada siapapun, dalam situasi apapun, kondisi apapun, kalau saudara percaya kepada Tuhan. Karena apa? Allah menyertai kita. Saudara kasih, dalam pembacaan tadi akan saya ringkas ada 3 hal. Apa isi penyataan Tuhan dalam ayat ini? Ayat saya ringkas ada 3 hal. Yang pertama, saudara kasih, yaitu penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai untuk memberikan kasih karunia, ya, kekuatan yang kita perlukan untuk menghadapi semua situasi kehidupan ini. Luar biasa. Itu penyertaan Tuhan, ya, untuk memberikan kasih karunia. Kasih karunia itu adalah memberi tanpa kita berbuat apa-apa. Kita mendapatkan sesuatu tanpa kita berbuat apa-apa. Kasih karunia itu untuk melindungi kita, kasih karunia menyelamatkan kita, kasih karunia meluputkan kita
dari apa yang terjadi di muka bumi ini dan memberikan kemampuan, kekuatan yang luar biasa. Kita memerlukan kekuatan. Tadi dikatakan kalau sudah rasa takut, sudah hati ini sudah gentar, sudah kehilangan tenaga, tidak ada kemampuan lagi, tetapi Tuhan memberikan penyertaan, Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan dalam menghadapi yaitu masalah dalam dunia ini, saudara. Ya, Yesaya pasal 39 ayat yang Yesaya pasal 39 ayat yang terakhir katakan apa, saudara? Ya, orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru seperti sayap burung nasar. Sayap burung nasar itu adalah yaitu kiasan, yaitu perumpamaan dari kuasa Rohul Kudus, saudara. Sehingga apa? Dia akan terbang tinggi. Bukan saudaraku jatuh ke bawah, tapi naik ke atas. Saudaraku kasih burung Raja Wali, kalau dia terbang tidak ikut arus, tidak ikut angin, ke bawah angin, tetapi menantang angin. Saudara, apa yang terjadi dalam dunia ini, saudara tidak bisa menghindar, saudara tidak bisa lari. Saudara hadapi itu. Kita menghadapi bukan sendiri, tapi dalam penyertaan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Tuhan bersama dengan kita. Tuhan mendampingi kita. Kita tidak sendirian, saudara. Dan tidak pernah lelah, tidak pernah letih, saudara. Ya, kadang orang, aduh rasanya lelah saya menghadapi masalah, saya sudah tidak berdaya lagi. Tuhan katakan firman Allah saat ini jawaban bagi saudara semuanya. Saya sudah tidak mampu lagi, sudah lelah lagi. Ada seorang tua juga menghadapi anaknya. Saya sudah tidak mampu lagi untuk membawa anak ini, mengatur anak ini, mendidik anak ini. Sangke luar biasanya apa, saudara? Luar biasanya ndableknya. Tetapi Tuhan memberikan pertolongan bagi kita semua. Dikatakan yaitu yang diperlukan untuk menghadapi semua situasi dalam hidup ini. Coba kita baca Yesaya pasal 40. Yesaya pasal 40 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Yesaya pasal 40 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Hai Sion, membawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, membawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu dan kuatkanlah. Nyaringkanlah suaramu, jangan. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Ayat 10. Lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya yang berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dengan dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Amin, saudara. Ini penyertaan Tuhan sangat luar biasa bagi kita semua. Sudah kasih dikatakan, ya, dikatakan pembawa kabar baik. Ya, di sini katakan pembawa kabar baik. Suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Artinya ini, saudara, nyaringkan suara kan berteriak. Kepada siapa saudara berteriak? Kepada manusia? Podo-podo ae, podo punya masalah, punya kesulitan, punya kebutuhan. Tetapi ayat ini saudaraku kasih kepada Allah, Tuhan Allah, Sang Cipta langit dan bumi. Kepada Dia kita nyaringkan, kita berseru kepada Dia. Saudara,
Dan di sini dikatakan, dan lihat Tuhan Allah, Dia datang dengan kekuatan, dengan lengannya yang luar biasa. Saudara, itulah janji Tuhan. Yang kedua, saudara, penyertaan Tuhan untuk menolong kita melewati masa-masa krisis. Menolong kita melewati atau menghadapi masa-masa krisis. Dia sebagai sumber kesejahteraan kita. Saudara, masyarakat menuntut kesejahteraan kepada pemerintah. Apa salah? Tidak salah. Pemerintah mengusahakan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai macam cara diupayakan. Tetapi saudara tahu, itu terbatas. Terbatas, saudara. Ya, terbatas. Tetapi dalam firman Allah ini Tuhan memberikan pertolongan dan Tuhan memberikan kesejahteraan dalam hidup saudara tidak pernah terbatas dan dibatasi oleh apapun, karena Dia adalah sumber sejahtera, sumber pertolongan kita. Ini alasan kita tidak takut, karena Tuhan memberikan jaminan yang luar biasa dalam hidup kita. Jadi kalau Tuhan jangan takut, berarti Tuhan akan yaitu menyertai kita. Tuhan akan memberikan kasih karunia, Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan menolong kita sehingga kita mampu menghadapi masa-masa krisis. Dan Tuhan melimpahkan kesejahteraan dalam hidup kita semuanya, saudara. Itu sebabnya kita hanya berseru mengandalkan Tuhan, berharap dan berserah kepada Tuhan. Yesaya pasal 43 ayat 2 dan ayat yang kelima. Yesaya pasal 43 ayat 2 dan ayat yang kelima. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Haleluya. Ini janji Tuhan digenapi. Ayat 5, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Luar biasa. Jangan takut, aku menyertai engkau. Yang kedua luar biasa, saudara. Meskipun kita menyeberang sungai, dikatakan ya, menyeberang melalui sungai, aku menyertai engkau, sehingga sungai tidak akan menghanyutkan kita, membawa kita hanyut. Ya, dalam bahasa Jawa kentir, tenggelam, hilang. Tapi Tuhan dikatakan menyertai kita. Bahkan kita berjalan melalui api, tidak akan gosong, hangus. Inilah janji Tuhan, penyertaan Tuhan bagi umatnya di hari-hari ini. Itu sebenarnya saudara gantungkan iman saya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Jadi saudara kasih, saudara susu artinya saudara akan lebih dekat, melekat kepada Tuhan. Sebab apa? Pertolongan yang pertama, yang paling pertama ditolong mereka yang dekat dengan Tuhan. Betul saudara? Yang dekat dengan Tuhan itu yang pertama akan mendapat pertolongan. Yang jauh, saudara, ya pertolongannya juga jauh, lambat saudara. Di sini dikatakan sungai tidak akan menghanyutkan kita, api tidak akan membakar kita. Luar biasa, tidak membuat kita terbakar, tidak buat. Inilah penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara, untuk menopang kita dan membela kita. Amin, saudara. Ditopang.
itu Yesus Kristus. Saya tambahkan satu ayat di dalam Ibrani pasal 1 ya. Kita baca ayat 2 dan ayat yang ketiga. Ibrani pasal 1, siapa yang menopang kita? Ayat 2 dan ayat yang ketiga. Maka pada akhir zaman ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Siapa ini saudara? Yesus. Jadi saudara yang percaya kepada Tuhan, berharap, berserah dan mengasihi Tuhan ini, dan dikatakan menopang segala yang ada melalui firman Allah. Jadi firman Allah ini menopang kita, ditopang. Akan diumpamakan seperti yaitu induk Raja Wali yang yaitu menopang anak-anaknya. Itu dia jatuh dari tempat yang tinggi, ya burung Raja Wali ini, induk ini akan yaitu turun dan akan yaitu ada di bawah, anak ini bawa lagi tempat yang tinggi. Itulah Tuhan dalam hidup kita, menopang segala yang ada. Segala yang ada saya dan saudara pada pagi hari ini, segala yang ada akan ditopang oleh Tuhan, oleh firman Allah. Sebab saudara mendengar firman, firman ini hidup dan berkuasa, menopang kita. Ada yang menopang saudara. Jadi saudara jangan berharap orang tua saudara menopang saudara, ya, atau famili menopang saudara, dianggap mereka mampu bisa menopang saudara. Jangan berharap. Biarlah berharap kepada Tuhan. Kalau orang tua menopang saudara sampai kapan? Kekuatan dan kemampuan orang tua. Demikian pula jangan berharap kepada anak bisa menopang saudara. Karena anak saudara kaya, sekali dua kali mereka akan bosan sehingga saudara kecewa. Tetapi kalau Tuhan bukan sekali dua kali, tetapi selama-lamanya menopang kita, saudara, menopang kita. Ya, semua ditopang oleh Tuhan. Ekonomi saudara, kesehatan saudara, rumah tangga, usaha sudah ditopang sehingga tidak akan ambruk, tidak akan bangkrut. Amin saudara. Ini Tuhan dalam hidup kita. Coba kita baca di dalam Kejadian pasal 15 ayat yang pertama. Kejadian pasal 15 ayat yang pertama. Kejadian pasal 15 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Kejadian pasal 15 ayat yang pertama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Jangan takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Amin saudara. Perisai dikatakan tadi menopang dengan firman. Firman datang kepada Abraham. Apa yang diharapkan Abraham? Sudah janji Tuhan. Saudaraku, janji Tuhan pasti digenapi. Janji Tuhan pasti datang kepada orang yang berharap dan percaya kepadanya. Saudara, Abraham di sini pada waktu itu putus asa. Kita semua pernah putus asa, orang yang kehilangan pengharapan. Maka firman Tuhan datang untuk menopang dia, memberikan kekuatan, mengingatkan lagi janji Tuhan itu pasti digenapi. Jangan takut, akulah perisaimu, melindungi, membentengi, upahmu besar. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, bagi saudara yang percaya, berharap, berserah, ada janji. Bagi saudara yang saat datang kepada Tuhan, jerih lelah saudara tidak akan sia-sia. Tuhan memperhitungkan kehadiran saudara. Janji Tuhan apa? Upah, ada upah. Jangan cari bayaran ke gereja saudara. Di gereja jangan cari bayaran, tapi cari upah. Kalau bayar itu manusia yang bayar saudara. Habis
dibayar, habis puji-pujian dibayar. Yaitu yang saudara dapat. Tetapi kalau saudara yaitu melayani Tuhan, bergereja, berjemaat saudara, tujuan saudara ada untuk Tuhan, Tuhan akan memberikan upah tak terbatas. Tak terbatas. Upah itu diberikan dengan cara apa? Saudara, segala sesuatu sudah semua ada kemudahan. Itu cara Tuhan memberikan upah dalam hidup kita semuanya. Saudara kasih, kita akan baca ayat yang terakhir. Kisah Rasul pasal 18. Kisah Rasul pasal 18. Ayat 9 dan ayat yang ke-10. Kami jemput semua bangkit berdiri. Kisah Rasul pasal 18 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Mari kita baca dengan iman, dengan suara yang keras saudara. Ya, sudah ketemu semua? 2, 3. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan, teruskanlah pemberitaan firman dan jangan diam. Ayat 10, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Amin saudara. Saudara, ada yang takut saat ini? Masih ada rasa takut? Tuhan telah memberikan firman dalam hidup kita semua. Tidak ada seorang pun yang akan mengganggu saudara, menjamah saudara. Satu hal yang saya pesankan, saudara adalah milik, saudara adalah anak, saudara adalah jemaat Tuhan. Jadi kalau ada yang mengganggu saudara, berarti berhadapan dengan Tuhan. Mengganggu gereja juga berhadapan dengan Tuhan. Tuhan pasti menyatakan kebenaran dan keadilan. Serahkan semua kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Amin. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab kau di sisiku. Angkat tangan saudara dengan percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun situasi krisis, kita menghadapi banyak masalah dalam hidup silih berganti, kita tidak akan takut. Haleluya, Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita, Tuhan menopang kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya, berharap dan berserah sepenuh kepadamu Tuhan. Percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Aku percaya Tuhan, aku tidak takut apapun yang terjadi. Haleluya, karena Kau menyertai kami, memberikan kekuatan dan menopang kami. Haleluya, haleluya. Ajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Sekali lagi katakan, aku percaya. Mohon dengan kasih Kristus, Ibu Wulan maju ke depan dan berdoa. Haleluya.
berkatku atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Bapa yang di surga, kami sungguh mengucap syukur bahwasanya kebaikan-Mu Tuhan yang kami alami sepanjang hidup kami ada boleh saat ini di sini untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Di mana firman-Mu telah berlalu Tuhan, tetapi oh Tuhan, dalam kehidupan kami ingin firman-Mu itu menjadi penopang kami. Dalam situasi keadaan yang seperti ini Tuhan, banyak bencana, banyak pandemi Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau datang di garda paling depan, menopang hidup kami, memberi kami kekuatan Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam-Mu kami tidak takut. Kami mampu melakukan semuanya. Kami berani Tuhan, karena kami percaya hanya Engkau yang menyertai kami. Engkau memberkati hamba-Mu, Engkau memberi hikmat marifat Tuhan, untuk menyibakkan segala rahasia ilahi yang sudah Tuhan tuangkan dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami ucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara silakan duduk, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang kedua, dan mari kita angkat satu pujian. Ingat akan nama Yesus. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan dan kita diteguhkan dengan situasi yang semacam ini. Firman itulah yang menjadi jawaban. Amin. Di nama Tuhan, terima kasih atas Bapak Ibu Saudara yang telah beribadah di tempat ini, baik yang baru datang menggabung. Kiranya Tuhan memberkati, dan terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan maupun untuk keluarga kami hamba Tuhan. Doa kami, Tuhan Yesuslah yang mampu membalas, memberkati Bapak Ibu lewat usaha, lewat pekerjaan, lewat apapun yang Bapak Ibu kerjakan. Disitulah janji Tuhan akan digenapkan. Amin. Puji nama Tuhan.
Pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita lalui. Protokol kesehatan keluarga Bapak Sugeng, persembahan keluarga Cik Lani, hari Rabu jam 5 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Ibu Herlin. Hari Kamis jam 5 ibadah pemuda remaja, hari Jumat jam 4 ibadah di Tumapel, Sabtu jam 10 ada doa, jam 16 doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 kebaktian sekolah minggu, jam 9 umum. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu yang kita lalui. Hari Senin, Selasa, Jumat ada doa malam dimulai jam 7 malam. Kapan lalu Bapak Ibu di-share oleh Saudara Yeri, bagi Bapak Ibu yang punya yaitu pergumulan doa, itu bisa catat selembar kertas dikirim ke kami. Nanti kita akan doakan, atau SMS bisa, atau WA bisa. Di situ nanti kalau yang secara pribadi kita akan doakan dengan yaitu doa pribadi kami ya sebagai hamba Tuhan. Dan hari Sabtu jam 10 itu ada doa. Selain doa untuk pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu yang datang diberi kesempatan untuk doa pribadi lepas pribadi. Jadi pergumulan Bapak Ibu yaitu doa, kesempatan ada di gereja. Jadi jam hari Sabtu itu kalau bisa disertai dengan puasa, tapi kalau tidak mampu untuk puasa, ya tidak puasa, doa saja bisa. Amin, haleluya. Demikian saya beri kesempatan bagi pemegang kas untuk laporkan, yaitu laporan sekolah minggu dan remaja. Sekolah minggu sudah siap? Belum? Hah? Oh, minggu depan. Remaja? Oh ya, remaja silahkan. Puji nama Tuhan, Shalom saudara sekasih. Hari ini saya sebagai pemegang kas pemuda remaja akan melaporkan saldo. Dimulai dari saldo tahun 2019 ada 497.000, ditambah pemasukan dari bulan Januari 2020 sampai Januari 2021 ada sebesar Rp1.696.500. Dan jika ditambahkan antara saldo 2019 dengan 2020, totalnya ada Rp2.193.500. Untuk pengeluarannya, yang pertama di tanggal 17 Juni 2020 sebesar Rp300.000 untuk pembelian kajon. Di tanggal 20 Juni 2020 sebesar Rp200.000 untuk tamborin. Tanggal 20 Oktober 2020 sebesar Rp73.000 untuk pembelian flash disk. Tanggal 16 November tahun 2020 sebesar Rp200.000 untuk pengeluaran COD live streaming. Tanggal 4 November 2020 sebesar Rp300.000 untuk pembelian kain tamborin. Dan yang terakhir tanggal 9 Januari 2020 sebesar Rp50.000 untuk pembelian keyboard yang di belakang. Jadi total pengeluarannya ada Rp1.123.000. Jadi saldo tahun 2021 sekarang adalah Rp1.070.500. Amin. Terima kasih. Berarti besok minggu yang laporan sekolah minggu dan kas gereja bagaimana? Ya, ya. Puji nama Tuhan. Demikian Bapak Ibu, kita sudah
ada kas remaja, nanti untuk kegiatan juga remaja. Terima kasih untuk pemegang. Dan kemudian Bapak Ibu, hari Kamis itu adalah ibadah remaja. Saya mohon ada pendamping di situ, yaitu daftar-daftar. Jadi salah satu harus ada pendamping supaya remaja ini juga semangat. Kalau ada pendamping, diantaranya itu bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang kaum muda yang ya sudah keluarga, ya supaya anak-anak ini disupport untuk kita, yaitu ada kekuatan untuk maju. Amin. Di nama Tuhan. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Kita akan akhiri ibadah ini berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir, khususnya bagi Ibu Julika yang opname, ya, dan Cik Risti yang besok akan operasi, dan kita doakan agar, dan Ibu Tri, dan kita doakan Ibu Tri ya supaya dia ada kekuatan. Sekarang ada di Bojonegoro, kemarin saya dapat yaitu telepon kalau keadaannya sudah lemah. Jadi kita bawa doa karena juga faktor usia. Semua kita bawa doa agar semua Tuhan tolong dan campur tangan. Berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu yang kita akan lalui. Berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan satu pujian. Tak usah ku takut, Allah peliharaku. Bapak Markus berdoa sebelum doa berkat. Takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Segala puji dan hormat kami naikkan kepadamu ya Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Sepanjang hari yang telah kami lalui ya Tuhan,
Bahkan kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, Engkau izinkan kami pada saat ini untuk memuji dan memuliakan nama, Haleluya. mengagungkan dan besarkan Terima nama-Mu, kasih ya Tuhan Yesus. Dan bahkan ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan Haleluya. atas firman-Mu yang Kau sampaikan pada Haleluya. hari ini ya Tuhan. Haleluya. Karena ada Terima kasih. dalam keadaan dunia seperti ini ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tapi kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas firman-firman yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan dalam waktu kami ibadah memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini ya Tuhan. Engkau yang menguatkan, Engkau yang mengokohkan kami, Engkau yang memberikan kesehatan kami ya Tuhan. Haleluya. Bahkan ya Tuhan, Engkau mengizinkan untuk kami percaya, berteguh ya Tuhan, beriman kepadamu ya Tuhan untuk sesungguh-sungguhnya ya Tuhan. Supaya kami tidak goyah ya Tuhan, supaya kami Terima kuat, kasih. supaya kami mendapat Haleluya. kekuatan ya Tuhan lebih dalam kasih dan kemurahan Terima ya Tuhan. kasih Tuhan. Sehingga ya Tuhan banyak tantangan, pencobaan, segala belenggu, segala Haleluya, permasalahan haleluya. dalam kehidupan kami bisa kami Terima atasi kasih, hanya di Tuhan. dalam nama-Mu ya Tuhan. Atas Haleluya, kepercayaan haleluya. kami, atas pujian kami, dan atas Terima pengakuan kasih, kami akan Engkau yang menopang, Haleluya, menolong dalam haleluya. kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Itu Tuhan. semuanya hanya karena kasih dan Haleluya, kemurahan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Sehingga Terima layaklah kami kasih. mengucap syukur. Sehingga layaklah kami ya Tuhan berharap dan bersandar kepadamu Terima sesungguhnya ya kasih Tuhan. Tuhan Dan Yesus. kami serahkan ya Tuhan anak-anak-Mu yang pada saat ini tidak hadir ya Tuhan. Kami nggak tahu ya Glory, Tuhan haleluya. tantangan pencobaan apa ya Tuhan yang Terima dia hadapi kasih, ya Yesus Tuhan. Tuhan Allahku. Kami Haleluya. mempunyai Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami tinggikan, Tuhan yang kami percaya, Tuhan yang kami Terima imani hanya di kasih, dalam Tuhan. nama Tuhan kami Amin, Yesus Kristus. haleluya. Pertolongan hanya kepadamu ya Tuhan. Kami serahkan kepada Engkau ya Tuhan, kepada anak-anak-Mu yang tidak hadir ya Tuhan. Kami minta pertolongan ya Tuhan, supaya mereka ya Tuhan di saat-saat kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu ya di tempat ini ya Yesus Tuhan Allahku. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk anak-Mu Jacqueline ya Tuhan yang dalam keadaan sakit ya Tuhan. Kau nyatakan kasih Haleluya, dan kemurahan-Mu haleluya. ya Tuhan, pertolongan-Mu ya Terima Yesus. kasih. Dalam kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Dan kami serahkan anak-Mu yang lain ya Haleluya. Tuhan, yang dalam penderitaan juga ya Tuhan, dan keadaan kondisi tubuhnya ya Tuhan yang melemah ya Tuhan. Hanya kepada-Mu ya Tuhan memberi Kau yang memberi Haleluya. kekuatan ya Tuhan, yang kepadamu memberi pertolongan ya Terima Tuhan, kasih, dalam Tuhan. nama-Mu ya Tuhan, menyatakan kasih dan kemurahan. Haleluya. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk perjalanan kami ya Tuhan Terima sepanjang kasih, hari yang akan kami lalui ya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami minta kepadamu ya Oh, Tuhan, Yesus. sukacitamu turunkanlah Amin, dalam amin. hati kami masing-masing Terima ya Tuhan. kasih Tuhan. Sehingga ya Tuhan setiap hari Haleluya. kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu, Haleluya, mengagungkan Kau dan haleluya. memasukkan nama-Mu ya Tuhan. Sehingga di waktu ada tantangan pencobaan yang kami hadapi ya Haleluya. Tuhan, semuanya kami hadapi dengan sukacita dan Oh, damai terima sejahtera kasih dalam Tuhan. nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk setiap kebaktian ya Tuhan, minggu-minggu yang akan kami lalui ya Tuhan, Haleluya. bahkan hari-hari doa-doa ya Tuhan, doa-doa malam ya Tuhan, dan kami Terima terus terang ya kasih. Tuhan dalam hati kami ya Tuhan, kami minta maaf kepadamu ya Haleluya. Tuhan, karena kami tidak memberi kesempatan kami untuk datang ya Tuhan, berikan kekuatan Haleluya, kami ya Tuhan, untuk kami haleluya. bisa datang untuk bersama-sama Terima mengikuti kasih kebaktian Tuhan. ya Tuhan, Terima kasih. program-program Haleluya. gerejamu di tempat haleluya. ini ya Tuhan. Kuatkanlah hati Terima kami ya kasih. Tuhan untuk Haleluya, bisa datang untuk haleluya, bersama-sama Yesus. dalam program gerejamu di Terima tempat ini ya kasih Tuhan. Tuhan. Baik doa Haleluya. malam dan hari-hari kebaktian ya Tuhan, hari Kamis untuk Terima anak-anak-Mu, kasih, kamu terima dan remajamu kasih. ya Tuhan, dan kami minta Haleluya, pertolongan-Mu ya Yesus Tuhan haleluya. Allahku. Berikanlah hati Terima sukacita ya kasih, Tuhan untuk Tuhan. datang bersama-sama memuji dan Haleluya, memuliakan haleluya. nama-Mu ya Tuhan. Hilangkan Terima keraguan kasih, mereka masing-masing ya Tuhan. Bahkan ya Tuhan, kalau ada hati-hati kecewa dalam hati Haleluya, kamu dan haleluya. remajamu ya Tuhan, Terima kami lepaskan kasih. hanya di dalam nama-Mu ya Amin, Tuhan. amin, Kami minta amin. kuasa-Mu ya Tuhan Amin, menghidupi haleluya. mereka ya Tuhan. Sukacita Terima mereka kasih. sehingga mereka bisa berkumpul Haleluya. kembali untuk memuji dan Terima memuliakan kasih. nama-Mu dalam masa muda. Haleluya. dan masa Terima remaja kasih. ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Terima Kami ucap kasih. syukur dan terima kasih ya Yesus Tuhan Allah. Haleluya, Pada saat haleluya, 2 Yesus. minggu ini yang telah berlalu ya Tuhan, mereka Terima bisa datang kasih, memuji terima memuliakan kasih nama-Mu ya Tuhan, Selama terima kasih. berapa
bulan berapa Haleluya. tahun hampir ya Tuhan, Terima mereka kasih. tidak datang ya Tuhan. Tapi kami ucap syukur Haleluya, dan terima kasih ya haleluya, Tuhan. Di masa kecil haleluya. ini ya Tuhan, kami minta kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan mengurapi Terima mereka kasih masing-masing ya Tuhan, Tuhan. terima Karena kasih. dalam kecil ini ya Tuhan, masa anak-anak ini ya Haleluya, Tuhan, haleluya. perlu kuasa-Mu yang menguatkan ya Tuhan. Haleluya. Sehingga ya Tuhan, kami tidak Terima kasih. mau ya Tuhan melihat mereka di dalam masa mudanya ya Tuhan meninggalkan Engkau. Haleluya, Di masa haleluya. tuanya meninggalkan Engkau ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan dalam masa Haleluya, kecilnya ya Tuhan, kau didik haleluya. dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima Roh-Mu ya kasih Tuhan, Iman dan terima kasih. percayaan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Karena kami telah melihat ya Tuhan, saudara-saudara kami, teman-teman Yesus. kami ya Tuhan, yang banyak yang jatuh ya Tuhan. Terima Kami kasih ini- Tuhan. kami rindu ya Tuhan. Jangan sampai mereka Haleluya, jatuh ya. haleluya. Biar mereka tetap bersandar kepada Terima kasih, terima kasih. sampai kedatangan Haleluya, haleluya. dan kami serahkan ya Tuhan untuk kebaktian hari ini. Terima Minggu ya kasih. Tuhan. Kami ucap syukur dan terima kasih Haleluya, ya Tuhan. haleluya. Nyatakan ya Tuhan kuasa-Mu ya Tuhan, Terima penyertaan-Mu kasih, ya Tuhan, terima kepada kasih, hamba-Mu ya terima Tuhan, Bapak kasih. Adi Nathanael ya Yesus. Haleluya, Karena dalam haleluya. kuasa-Mu ya Tuhan, Terima Engkau bisa kasih. memberkati anak-anak-Mu, jemaat-Mu di Haleluya, tempat ini ya haleluya, Tuhan. Yesus. Sehingga ya Tuhan, mereka Haleluya, ada kekuatan haleluya. ya Tuhan dalam kehidupannya, untuk Terima kasih. kepercayaannya ya Tuhan kepada-Mu. Haleluya, Tuhan, terima dan kasih kami Tuhan. serahkan pula ya Tuhan untuk Haleluya, anak-anak-Mu ya Tuhan, yang haleluya. melayani ya dalam musik Terima dan kasih lain-lainnya ya Tuhan, terima Tuhan, kasih Tuhan. mengiringi hiburan, Haleluya, dan sukacita haleluya. dalam kasih mereka ya Tuhan. Terima kasih. Ya Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih Haleluya. ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Haleluya, Usahanya, haleluya. Terima berkat-berkatnya kasih. ya Tuhan, dalam Terima pekerjaannya ya Tuhan, kasih, terima kasih. dalam apapun mereka yang dilakukan ya Tuhan, Haleluya, ya Tuhan, haleluya. dan keberhasilan demi nama-Mu ya Tuhan. Terima Itulah ya kasih. Tuhan seruan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan yang kami terima dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami ucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Mari kita mengangkat dua belah tangan kita dan bersama-sama kita mengucapkan kata-kata berkat dengan iman. Apa yang kita ucapkan dengan iman terjadi dalam hidup kita. Sekarang saya mau pulang. Saya sudah menerima berkat, rahmat, anugerah, damai, sejahtera dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang, kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, urapan Allah Roh Kudus turun dengan limpahnya memberkati kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, Bapa, ku bersyukur. Bapa, ku bersyukur. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara tetap silakan duduk. Nanti bagian yang atas turun dengan hati-hati dan kiri, tengah, dan kanan. Kita tetap menaati tata tertib protokol kesehatan. Dan mari kita angkat satu pujian, ingat akan nama Yesus. Akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga-surga yang tak
silakan kumpul. Ingatlah namanya, surga yang sebelah kiri. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu kemana saja kau pergi. Koordinator Remaja Pemuda